Ibu, untuk hikmatnya kegiatan kita, mari kita mintakan sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan ini agar berjalan lancar hingga akhir. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur atas kebaikan Allah SWT dengan segala rahmat karunia-Nya, kita bisa hadir bersama-sama untuk kegiatan pendampingan para calon guru penggerak kita. Ini adalah calon guru penggerak keempat dan lancar selalu ya, sampai nanti lepas huruf C-nya. Ya. Baik, mungkin tidak banyak yang perlu kita sampaikan terkait. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya kepada Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Sijunjung, kenapa kita melabelinya hebat? Karena sesuai dengan topik hari ini, visi dan prakarsa perubahan. Saat sedikit bercerita, saat saya masuk CGP ini, pertama sebenarnya harus masuk di angkatnya. Selanjutnya berusaha sepenuh hati terus berkolaborasi dengan guru yang telah lulus, dan nanti mungkin adikku buat adinda saya khususnya yang belajar bukan hanya siswa, kita sebagai guru harus belajar, karena dengan kita belajar berarti kita membantu anak-anak didik kita mencapai impiannya di masa depan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada hari ini, calon guru penggerak angkatan ke-10. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Tentunya dengan harapan pertemuan kita hari ini akan membawa perubahan khususnya untuk diri kita, dan insya Allah akan bertular kepada anak-anak kita nanti di dalam kelas. Puisi ini mewakili hendaknya perasaan Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, izinkan saya Endang Desrianti. Aku harusnya membimbingmu, bukan menarikmu. Aku harusnya mendengarmu, bukan memaksamu. Aku harusnya bisa menjadi temanmu, bukan lawanmu. Maafkan aku yang telah sesuka hati menggambar hidupmu. Padahal dirimulah sang pelukis sejati itu. Goresanmu hanya kuanggap biasa saja, hingga terhapus tanpa sisa. Pudarlah harapanmu. Dan kini lukisan indahmu tertanam di dinding usang yang tak bersuara, yang hampa akan suara. Maafkan aku yang telah membuatmu merintih tersisi dalam hening di malam sepi. Aku sudah lelah, tak mampu lagi menahan beban panjang ini. Aku akan pergi berlari dari hiruk pikuk yang tak pernah sedikit pun memandang kodratku. Semua pecutan lisanmu membuatku tersadar bahwa akulah sang penuntun itu. Tugasku menjadi amongmu. Perlahan aku mengukir di jiwa. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso.
Tutwuri Handayani. Rangkaian kalimat itu sebagai pondasi bagiku dalam menuntunmu, menjadikanmu memiliki profil pelajar Pancasila, kekuatan lahir dan batin yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan zamanmu. Budi pekerti yang luhur menjadi dasarmu, dengan harapan selamat penuh kebahagiaan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, kira-kira dari puisi yang saya ciptakan dan saya sampaikan, kira-kira makna apa kira-kira yang bisa Ibu atau Bapak tangkap dari topik tadi? Silahkan. Ya, silahkan Bu Jo. Tadi sang penuntun. Iya. Mungkin dari puisi yang tadi, sepertinya selama ini guru telah salah kaprah. Guru telah menyangka dia yang menentukan nasib anak itu, padahal dia penentunya, ya kan? Guru suka memaksa kepada siswa, tidak memberi. Kalau kita baca apa filosofi Dewan Tawar kan jadi itu, mereka sebenarnya sudah punya gambaran-gambaran halus, kita bisa tebal saja. Nah, tapi ternyata sekarang kita membuat gambaran sendiri, bukan gambaran yang ada pada diri mereka yang kita pertebal, tapi kita paksa membuat gambar kita sendiri yang tidak sesuai dengan mereka sendiri. Jadi mereka akhirnya galau, mereka merasa tertekan, mereka merasa depresi, mereka akhirnya karena depresi akhirnya mereka tidak semangat lagi. Ya, guru suka memaksa, bahkan memaksakan kehendaknya pada siswa dan tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Baik, terima kasih Bu Jun. Luar biasa. Selanjutnya ke Eza, ada yang kira-kira makna dari puisi Eza, Nice atau Lira atau Bu Neri? Silakan Ibu, tidak tertutup kemungkinan Bu jadi bisa melahirkan puisi yang lebih dari saya. Silakan Bu Nova. Kira-kira apa lagi makna dari yang pemantik tadi? Mungkin Bapak. Silakan. Apa lagi Bu? Iya. Kemarin kita punya anak remaja Iya. yang seusia dengan anak kita ini. Kita kadang terlalu banyak menuntut terhadap anak kita. Mereka harus begini, mereka harus begitu. Di sekolah mereka dituntut seperti ini, di rumah juga. Akhirnya mereka galau gitu. Pandangannya kosong. Kenapa begini gitu kan? Akhirnya kita berpikir, ini mungkin kita terlalu banyak menuntut sehingga mereka dia jadi galau. Mana kamu nanti harus begini, kamu harus begini. Akhirnya dia jadi galau sendiri karena belum lagi dengan tugas-tugas, belum lagi fisiknya yang capek segala macam. Iya. Dan akhirnya mereka jadi galau dan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kita tidak memberi solusi, tapi kita menuntut bla 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 bla. Betul, betul. Terlebih dan terkurang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam apa? Mungkin ini sedikit banyaknya ada di diri kita. Tentunya hal-hal seperti inilah itulah tujuan kita belajar hari ini. Karena kadang-kadang tuntutan kurikulum, tuntutan tugas, tapi kita tidak menyadari bahwa dasarnya dari anak itu sudah kita lihat dari perspektif yang berbeda, dari posisi yang berbeda. Padahal dalam arti kata mereka itu ada kodratnya, mereka itu ada alamnya. Kita sebagai guru ibarat menanam padi, menanam benih. Benih itu kita tanam di sebuah sawah, kita jadikan benih dulu, tentu kita beri pupuk, dia akan tumbuh. Tapi kalau tidak ada pupuknya, airnya tidak kita sesuaikan dengan umurnya, atau nanti ada hama, tidak kita kasih obat, hingga akhirnya nanti padi itu tidak akan menjadi, hingga buahnya tidak akan bagus, dan mungkin panennya tidak akan ada.
Jadi ibarat kata kita merawat padi itu untuk tumbuh sebagaimana layaknya. Saat kita menanam benih padi kan tidak mungkin akan tumbuh jagung. Saat kita menanam jagung tidak akan mungkin padi. Jadi kita sebagai guru, betul kata Ibu Jun tadi mengatakan bahwa sang penuntun itu adalah kita. Mereka sudah punya minat bakatnya, sudah ada. Tujuan kita mereka seperti garis halus, kita mempertebalnya. Kenapa kita mempertebalnya? Karena yang akan menentukan arah, yang akan menuntun mereka menuju arah adalah kita sebagai guru dan orang tuanya yang di. Nah, jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada tambahan dari puisi ini maknanya? Ada kira-kira? Bapak? Udah pas. Udah pas dari Bujun ya Pak ya? Sudah merenggut Iya. apa yang seharusnya kita Iya, betul. ya Iya, pembagian mereka. kita itu yang sampaikan Bu Junta, kita menyeret mereka sesuai dengan maunya kita. Iya, Karena kan seharusnya nggak begitu ya. iya betul. Walaupun memang kita punya keterbatasan juga untuk mengikuti seluruh katakanlah mau seluruh bakat anak-anak Iya, kita, itu betul. nggak mungkin juga. Iya betul Pak. Setidaknya kita berusaha mengurangi Mm-mm. apa namanya melakukan intervensi terhadap Iya. mereka. Artinya dalam visi harus menjadi tenang. Iya, Iya. Seperti itu. betul. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah untuk pemantik puisi ini berarti maksud dan tujuan saya bisa ditangkap oleh ibu-ibu dan bapak. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran penting buat kita bahwa anak-anak kita ini kita tidak akan bisa memaksa mereka sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tantangan pembelajaran abad 21 ini. Seorang penggagas dari Indonesia Mengajar, Bapak Anies Baswedan, mengatakan pendidikan abad 21 ini harus memiliki 3 poin. Yang pertama ada karakter, yang kedua ada kompeten, yang ketiga ada literasi. Dan 3 poin inilah yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita. Karakter itu ada 2, ada moral mengacu kepada iman takwanya, jujurnya, rendah hatinya, kerjasamanya, kinerja, ulet, tangguh. Selanjutnya ada kompetennya itu ada kritis, ada kreatif, ada inovatif, ada kolaboratif. Kalau dia kompeten tidak kritis, susah. Kalau kompeten tidak kreatif, susah. Kompeten tidak inovatif, payah. Kompeten tidak mau kolaboratif dengan orang, ini tambah susah. Karena sekarang pembelajaran abad 21 kita harus bisa. Contohnya saya sebagai guru bahasa Indonesia belajar tentang novel, berarti saya harus siap menghadirkan orang yang menulis novel. Seperti kemarin kita menghadirkan alumni kita di sekolah, penulis novel di berbagai aplikasi. Padahal itu alumni OTKP, kok bisa nulis ya? Kita hadirkan sehingga tidak nyatanya mana. Jadi jangan hanya kita bercerita, tapi nyatanya ada. Begitupun dengan PKL. Saat anak mau PKL, kita hadirkan suasana industri ke sekolah kita. Kita datangkan guru tamu sehingga mereka ibaratnya tidak sebisu berasian. Taraso lagi tak cecek nindak. Tapi dengan menghadirkan itu, oh inilah nyatanya SMK. Itu dia poinnya sana. Yang ketiga itu literasi. Literasi ini adalah itu kemampuan yang luar biasa. Harus mampu menerima kemajuan, harus mampu melihat apa yang telah dilakukan orang, mengadaptasi teknologi di dalam kehidupan kita sehari. Karena literasi bukan hanya tentang membaca, tapi penerimaan kita bisa tidak terhadap kemajuan ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu terima kasih luar biasa sekali. Mudah-mudahan maksud dari puisi ini sama-sama kita renungi bersama. Mudah-mudahan akan kita aplikasikan ke diri kita dan juga akan kita aplikasikan kepada anak-anak kita di kelas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai kita coba dulu senam otak Bapak Ibu. Merah. Lanjut.
kuning, hitam, pink. Berarti sesuai ya dengan tulisannya, tulisan dengan warnanya. Sekarang kita coba deh Pak Agus. Nah, Pak Agus, jangan dibaca tulisannya tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Oke Bapak Agus, kita coba. Silakan Pak Agus. Hijau, merah, biru, kuning, hitam, orange, biru, abu-abu, pink. Pink. Oke, baik. Jam tangan. Kita coba Bu Nova. konsentrasi penuh nih. Hijau, merah, biru, kuning, hitam, orange, biru, abu-abu, pink. Oke, baik. Kalau orang kayak ini loh dengan suami dulu di rumah. Ya, coba baca ini. Ternyata sampai di kuning itu dia bilang hitam. Jadi begitu ya Bapak Ibu konsentrasi kita hari ini. Mudah-mudahan kita fokus nanti. Kita lanjut ke dalam saya hari ini. Kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan arahan dari Bu Opi tadi. Pertama kita akan merumuskan visi sekolah. Yang kedua akan bicara tentang visi. Visi. Ibarat kita mau pergi sekolah di atau Bapak Ibu saat masuk ke SMK Negeri 1 Sijunjung itu, saat saya datang ke SMK ini dulu, saya berpikir mau ngapain ya saya di sekolah ini. Ibu Neri, cita-cita. Ibu Lira, tujuan. Ibu Iza, sama tujuan. Ibu Da, Ya, tujuan yang akan kita tujuan yang akan kita capai. Baik, jadi bukan hanya sekolah yang punya visi, kita sebagai guru pun harus punya visi. Kita lanjut. Ini kemarin diapain ke PT, Ibu berserak ya Bu. Jadi kan itu di upload jadinya ke video. Oke baik Ibu, semua sama ya. Visi adalah sebuah pandangan dan arahan jangka panjang tentang tujuan atau arah yang ingin dicapai oleh individu, organisasi atau entitas. Visi biasanya mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti yang ingin diwujudkan dalam konteks individu atau organisasi. Saya tadi malam melihat sebuah tayangan, yaitu sebuah negara bernama Republik Rwanda. Republik Rwanda ini 1111 adalah negara Afrika, negara Afrika yang miskin, orangnya kulit hitam. Sebelum Presiden Kagame itu memimpin, negaranya itu sangat kotor sekali, sangat kotor, kelaparan di mana-mana, hingga datanglah seorang pemimpin yang memang purnya kedua. Jadi begitu luar biasa negeri di Afrika yang mohon maaf mungkin BAB-nya saja tidak teratur, tapi dengan datangnya seorang pemimpin yang luar biasa, dia merubah tujuan kita ke depan. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas dan inspirasi dapat memotivasi orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti sekolah kita, visinya apa? Jadi pembelajaran kita mengarah kepada visi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Depan Bapak Ibu ada 6 buah kalimat yang mohon dilengkapi sesuai dengan perasaan Ibu, sesuai dengan keinginan Ibu, bagaimana impian kita untuk peserta didik kita. Kita pastikan memimpikan peserta didik itu seperti apa, dan impian itulah yang kadang-kadang harus kita arahkan menuju visi yang sesuai dengan kita atau sesuai dengan saja. Silakan Bapak Ibu. Kalimat pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul. Apanya yang sadar? Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin betul. Dan 6, kita dan warga di sekolah ini paham betul. Silakan Bapak Ibu menulis sesuai dengan
pemahamannya. Cukup jawabannya aja lagi kan? Cukup jawabannya saja, nanti nggak perlu ditulis soalnya Bu, nanti langsung ditempel sesuai dengan nomornya. Jawaban aja ya. Jawaban aja. Ya, jawaban saja Bu, nggak usah ditulis soalnya Bu. Silakan Ibu, diminum Ibu. Air minumnya silakan minum Bapak Ibu. Ya. Satu kertas, satu soal. Itu kata satu jawaban. Ya, satu kertas, satu jawaban. Boleh Ibu. Yang sudah selesai boleh langsung tempel sesuai dengan nomornya. Jadi Bapak Ibu ada 6 kertas. Iya Bu. Ya. Masya Allah. Enak kira dulu nggak apa ya. Enak karena waktu itu kan berada kelas 1 Ibu. Kelas 1 itu kan kita belum dibagi-bagi jurusan waktu itu. Jadi enak lihatnya opini dulu. Masih pakai rok pendek waktu itu kan, rambutnya keriting. Bangga Ibu. Iya. Bangga sekali. Karena bangga ya Bu ya. Kan anak Ibu berdua. Gimana Bu? Lompat murid kita di sekolah sadar betul. Sebenarnya mungkin di keseharian anak-anak kita ya Bu ya, keseharian anak-anak kita mungkin sesuai perspektif kita aja. Boleh ditempel. Sorry. Iya. Per ini ya? Iya, per nomor 1, Ah, iya. pertanyaan nomor 1 langsung jawabannya nomor 1. Oh gitu, gini. Nah, ya, siap. Satu. Siap. Langsung Lira. Terbalik lemnya. Ditempelin aja nanti kan bisa. Naik tanpa menjatuhkan orang lain dan biar dibantu, biar dibantu. Kadang-kadang menjatuhkan kalau tidak sengaja tidak masalah. Iya, Jawa ya Bang. Ada lain.
terlebih menulisnya kan? Tidak apa-apa Bu. Maksudnya untuk menempelkannya tuh lemnya gitu. Lemnya. Ya, berarti kan Tidak apa-apa Bu. Nanti kita balikan dulu. mana nempelnya? Tapi di daftar dulu nanti di Tadi dari rasa-rasa nak mana Iya. ya yang tidak bisa lengket. Datanya di bawah. Atau diulang dulu di belakang. Iya. Dulu nggak ada itu Bu. Iya. Iya, yang nggak ada kan waktu zaman kita belum ada. sekarang semakin mudah. Sudah semakin mudah kan, semakin apa? Iya. Ada enam kan? Udah ini dengan tanah. SM1 kan baru udah gini aja jadi nggak minder ya Bang. Iya. Mungkin harus kayak gitu. Apalagi nggak pakai kertas lagi. Itu tinggal mindahin, tak pindah. Ya siap juga kita mana tahu nanti untuk mencapai visi itu memang harus apa kita adaptasi teknologi coba. Kita tahu ada nanti keluar ruangan khusus itu. Masih sering mengajar. Anak mak lagi. Satu ini bawahnya. Tutup aja nomornya. Bapak bawah ini juga bisa yang nah, apa? Diulanglah banyak main macam apa senggara. Terakhir bunda kita. Bergeraknya ini jelas. Tempatnya mana tadi? Terlalu. Bu ya? Baik, Bapak Ibu, kita persilakan kepada ibunda kita untuk mempresentasikan kalimat rumpangnya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi diminta kita oleh Ibu Endang untuk mengisi kalimat rumpang yang ada di papan slide kita di depan. Yang pertama, kita harusnya kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, di sini mungkin kita berpikir bahwa murid kita itu datang ke sini itu harusnya dia punya atau tahu dia bahwa dia itu adalah untuk menentukan masa depannya. Ini contohnya sangat jelas sekali karena kepada Bu Endang sendiri. Nah, kebetulan saya memang mengajar, memang dari bawah itu sudah nampak dasarnya itu bahwa dia nanti harus begini. Sehingga dulu Pak Lutfi bilang almarhum, Unyang, anak Unyang ini bisa nanti jadi ini. Nah, saya lihat sekarang itu memang buktinya itu. Nah, jadi itu yang kita tanamkan ke anak didik kita itu, ke peserta didik kita itu, dia itu memimpikan ke sini itu mau jadi apa. Nah, jadi Bu Endang tuh memang katanya saya ingin seperti ayah karena dia panggil ayah pada almarhum. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu beragam, banyak, dengan latar belakang keuangannya, dengan latar pendidikan orang tuanya, dengan karakternya, dengan cara dia berpikir. Nah, banyak. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita sebagai guru itu di mana? Misalnya siswa itu kita datang terlambat ke sekolah, kita tetap memarahi, istilahnya menginginkan bahwa dia itu tepat waktu sesuai yang kita harapkan. Memang seperti itu. Tapi kita harus tanya dulu, dia itu terlambatnya kenapa? Nah, karena terlambatnya anak itu bukan dia sengaja. Nah, ada mungkin dia yang bantu orang tuanya dulu. Ada mungkin dia mengantar adiknya atau mengantar orang tuanya yang pergi mencari nafkah, jualan misalnya. Nah, jadi kita harus tahu, paham kita apa keterlambatan anak kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan peserta didik kita itu yang bagaimana. Nah, kita mengutamakan tentu peserta didik kita itu yang istilahnya dia seperti hubungan dengan yang satu tadi, paham dia bahwa dia itu mau kemana. Dan kita tanamkan Ananda, nanti kalau udah tamat itu Ananda, kalau misalnya sekarang orang tua Ananda hanya petani atau menggarap sawah, nah harusnya Ananda harus lebih dari itu. Kalau sekarang orang tua pakai cangkul, Ananda hanya dengan pena saja menulis. Jadi inspirasi ke Ananda harus tercapai dengan itu. Jadi bagaimana merubah atau istilahnya penyambung dari anak orang tuanya, merubah nasib orang tuanya. Kalau dari yang mungkin yang pertama dia itu hanya sebagai petani tadi, mungkin Ananda nanti bisa belikan orang tuanya rumah atau belikan mobil atau sebagainya. Nah, itu yang nomor 4. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin betul. Nah, mungkin ada hubungannya dengan yang nomor 1 tadi. Kita yakin betul bahwa peserta didik kita ini tidak sama. Nah, dengan artian dia berbeda, berarti perlakuan kita juga harus berbeda. Nah, kalau di sini saya melihatnya pas betul yang di PMM itu. Kita tidak menganggap kita itu serba tahu. Bisa saja dengan dengan IT sekarang, contohnya saya itu istilahnya untuk mengikuti perkembangan zaman itu saya mampu. Cuman IT ini yang agak bermasalah. Makanya setiap kali dikasih dikasih misalnya pelatihan dan sebagainya. Kalau saya dulunya kalau pelatihan itu karena mungkin paling tua, jadi pas pergi pelatihan tuh saya nyari dulu yang kayak yang muda-muda ini. Nyari tukang teknisnya. Teknisnya. Misalnya buat ini, nanti ada membuat ini ya, biar dari ibu pemikirannya atau ide-idenya. Nah, gitu saya untuk mempergunakan mereka. Jadi kita seperti kata Bu Endang tadi, harus ada kolaborasi, harus ada usaha, harus literasi, memang betul itu. Jadi kalau saya rasa memang untuk CGP dan pengembangan ini bagus. Cuman tinggal kita memaknai lagi. Karena kita sekarang kan memaknai tugas kita banyak, yang akan kita kerjakan itu setiap hari ada saja. Kayaknya memang seperti itu. Nah, kata Pak Antonius dulu sebagai kepala sekolah saya nomor berapa itu, Unyang pandai, pasti bisa pandai-pandai. Maksudnya berpandai-pandai itulah saya. Jadi saya coba dengan berkolaborasi dengan yang muda-muda, dengan yang kecil-kecil, sehingga kita itu juga istilahnya nak ketinggalan. Kalau yang muda-muda itu sampai kayak tadi kan sampai dia 10 menit, kita 15 menit misalnya. Yang penting tujuan kita sampai. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul. Nah, bahwa tuntutan anak kita itu
sangat tergantung dengan bimbingan kita, bagaimana kita melayaninya. Jadi kembali lagi kepada kolaborasi tadi, kerjasama kita tadi. Kita tidak menyamakan antara si A, si B, dan si C. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan. Kenapa kamu tidak seperti si itu? Kenapa kamu lambat? Nah, harusnya bagaimana ya supaya Ananda bisa cepat? Nah, bagaimana supaya Ananda itu bisa membersamai teman-teman bersama dengan hasilnya dengan teman? Nah, Anda bisa nanti mungkin bertanya atau mencari teman yang bagus. Nah, saya ingat betul waktu saya masih sekolah, kebetulan orang tua saya juga guru. Saya tidak diizinkan untuk istilahnya kan menghafal itu ke rumah teman. Iya. Nah, orang tua saya bilang, Yen, tidak usah pergi ke rumah teman, bawa teman itu ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi dengan begitu orang kan istilahnya kan melihat bagaimana cara kita mengayomi teman-teman. Dan orang tua saya care sekali kalau teman-teman saya sudah datang mungkin dibikinkan kolak, dibikinkan ini, dibikinkan itu. Jadi rasa-rasa kekeluargaan itu sangat tinggi. Nah, itu mungkin rasanya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa kita berikan tepuk tangan. Ya, menemukan hal seperti ini di kelas kita. Tapi mungkin saat kita melihat situasi seperti ini, mungkin lebih kita lihat ke positifnya dulu. Kadang-kadang memang, mungkin saya pribadi seperti itu, tapi semenjak saya mengikuti ini, mungkin saya sedikit lebih legowo menghadapi siswa itu, tidak lagi di bagian kesiswaan dengan sekian banyak kasus. Saya lebih memandangnya dulu, mungkin lebih dahulu menyentuhnya gitu. Ada apa nak? Kok begini? Ayo kita ngomong dulu. Jadi lebih menyerahkan ke dia. Kira-kira apa yang Ananda lakukan ini sesuai tidak ya dengan kesepakatan kita di sekolah? Sesuai nggak dengan aturan sekolah? Kalau kemarin di meja pikir saya kata, oh besok rambut Bu. Oke sayang, sekarang Bu tanya, kira-kira rambut Ananda ini sesuai nggak dengan aturan sekolah? Langsung dia diam. Iya Bu, maaf Bu, segera Bu. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya secara pemikiran sudah maju, tapi memang kadang-kadang perhatian kita itulah yang dicari oleh mereka. Bagaimana cara kita menyampaikan, dan yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini jangan sampai anak-anak kita melabeli kita. Oh sama Ibu tuh bisa, oh sama Ibu nih nggak bisa, oh bisa itu Ibu tuh. Jadi ada label-label yang diberikan oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita senada semuanya, kita sama-sama melihat mereka dari segi yang positif, yakinlah. Karena kata orang seperti kata-kata di TikTok, tahta tertinggi seorang guru itulah bukan karena dia CGP, bukan karena dia banyak pelatihan, bukan karena dia sertifikat, tapi tahta seorang guru itulah saat dia dirindukan oleh anaknya untuk masuk ke dalam kelas. Itulah poinnya. Salah satu kendaraannya adalah CGP. Ya, salah satu kendaraannya adalah CGP. Jadi untuk mencapai itu kita harus belajar dan belajar. Karena dengan belajar berarti kita membantu anak-anak kita mencapai impiannya di masa depan. Gitu ya Ibu ya? Iya. Karena Ibu Ena juga gitu dulu. Waktu betul kata Ibu mengatakan Ena dekat dengan almarhum itu di kelas 12. Kelas 12 itu dia mempunyai trik sendiri untuk masuk ke kelas itu. Sehingga kalau dia tidak datang, kami cari dia ke kantor. Pernah dia waktu itu bapak sakit kan? Memang kosong belajar bahasa Indonesia waktu itu, digantikan oleh guru, sehingga agak membanding kita jadinya. Jadi kalau kita menyamakan cara kita gitu, anak-anak tidak akan menjadi membandingkan gurunya. Hingga akhirnya almarhum itu melihat potensi dari diri saya. Saat itu dia mengatakan, mau kuliah, iya, ambil jurusan Buya saja. Emang ada jurusan bahasa Indonesia? Karena itu belum tahu ya, UNP itu belum tahu sama sekali. Ada. Akhirnya dia tuntun saya ke bawah. Dia lihat saya mengisi sampai mengirim, lalu dia mengantarkan ke pos itu Buya. Sehingga yang pertama memberitahukan bahwa saya jadi mahasiswa itu adalah Buya. Dia datang ke rumah, ke pintu rumah, selamat nak, kamu jadi mahasiswa. Oh, jadi rasanya bangga luar biasa ya. Tapi kata-kata yang dia katakan ke saya sebelum saya berangkat kuliah itu ini, ayah tunggu kamu di sini sampai kamu tamat, kamu datang ke sini, ayah keluar dari SMK. Ternyata memang betul. Saat saya diangkat menjadi PNS di sini 2 tahun setelah itu Buya berangkat ke SMK. Jadi memang kekuatan bimbingan dari guru itu luar biasa sekali untuk anak-anak kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Baik, selanjutnya terakhir dari ibu muda kita deh. Ibu guru muda kita. Silakan Bu Lira, boleh?
Ya, setiap 36 orang siswa kita akan 36 juga karakter uniknya. Otomatis pelayanan dari Bu Lira, dari guru BK akan berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Dan tentunya ini tidak akan jauh berbeda dengan kita yang di dalam kelas. Seperti kita tidak dapat kita sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah melaksanakannya di kelas. Kita bisa membagi anak menjadi 3 kelompok sesuai dengan pemahamannya. Setelah itu kita adakan metode yang berbeda, mulai dari materinya, mulai dari tugas dan latihannya berbeda, hingga akhirnya yang dari 3 kelompok ini nanti akan menciut menjadi 2 kelompok. Dan perlakuan kita sesuai dengan karakteristik ini akan sangat membantu siswa kita di dalam pembelajaran di dalam kelas. Betul ya gitu ya Bu Nice ya? Ya, mereka sangat luar biasa. Kadang melihat mereka tertawa dengan rasa puas saat pembelajaran itu, ini berarti itu rasanya saya menang ini. Bahkan saat mereka berdebat karena materi kita berpikir, wah berarti berhasil ini metode saya ini, membuat mereka kritis, membuat mereka beradu pendapat mengenai materi yang kita sampaikan. Inilah yang kita minta dari anak-anak kita. Kita memimpikan murid-murid yang seperti ini, kata Bu Lira, yang jujur, sopan, santun. Kadang-kadang teknologi lah yang menyebabkan anak-anak kita ini tidak sesuai dengan jalurnya, dan itulah tujuan kita di sekolah. Mungkin waktunya tidak banyak di kita, tetapi kita sudah berusaha, mudah-mudahan dengan waktu kita yang sangat terbatas ini, secara kontinu, secara pembiasaan, keteladanan yang kita berikan, akan ada dari 10 anak kita itu misalnya ada yang 6 jadi, itu sudah luar biasa. Dan 6 inilah yang akan menularkannya kepada yang 4 tadi. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih luar biasa untuk topik hari ini. Kita coba, saya berikan es basic. Jawaban-jawaban kita tadi Iya, luar hampir biasa. senada saja itu. Tadi kan dengan CGP ini kita jadi mungkin belajar di bidang kompetensi guru. Iya, betul. Tapi satu hal, kita bisa membuat siswa bahagia. Iya, ketika betul. guru itu sendiri bahagia. Iya, betul. Iya, guru tidak akan emosi ketika emosinya stabil. Iya. Iya kan. Jadi sebelum kita menyuruh kita untuk siswa kita untuk tidak emosi segala macam, kita harus sendiri harus Iya. begitu dulu. Manajemen Dan itu emosi. adalah guru harus menjaga stabilitas emosinya Iya, sendiri, dan itu hanya tercipta dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Jadi Allah sangat penting sekali bagi guru untuk menjaga stabilitas emosinya Iya. dengan menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima Itu saya kasih. Terima kasih. Ibarat kata pepatah mengatakan, libatkan Allah dalam segala iya. urusanmu, termasuk dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini jangan kita menganggap ini hanya kerja, tapi cintai ilmu kita. Seperti itulah kira-kira intinya. Luar biasa Bu Yun, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari sesi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa begitu sekarang anak-anak kita, memang begitu. Memang butuh perhatian. Mungkin orang tuanya pagi belum tahu, subuh udah keluar agar anaknya sekolah, dan itulah perhatian itu yang kurang sehingga mereka abai dengan dirinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih luar biasa untuk sesi ini. Terima kasih Bu Jun. Bapak Ibu, ini luar biasa ini, walaupun tidak terbacakan semuanya, tapi Bu yang tampil ke depan, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas. Siswa yang menganggap kita, Ibu ini lunak, enggak. Kita harus continue, kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba. Ibu, pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa tadi soal yang jawaban yang kita buat tadi akan mengacu ke sini. Ya, akan pasti mengacu berkebinekaan. Gue katakan tadi beragam, berkebinekaan global. Dulu mungkin Minang saja. Sekarang di OTKP sudah ada Jawanya Bu ya. Dari dulu waktu saya sama Bu Opi itu lebih yang akademi dangdut itu ikut, akhirnya tidak lolos. Akhirnya dia kerja di Riau sampai ke Bali. Itu Kristen. 3, 1, 2, 1, 3. Kita utang. Memastikan semangat ya Bapak Ibu. Di kelas pun kita harus seperti ini, harus kita selang-selingi. Karena anak kita nih, Bu, joget kita lagi ya Bu, gitu ya. Walaupun kita carilah satu anak yang bisa di depan lah ya. Kalau kita kadang-kadang kita malu nih dengan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam visi SMK Negeri 1 Sijunju. Ini visi kita terbaru ya Bapak Ibu. Terwujudnya lulusan yang berkarakter, kompeten, kompetitif. Sekolah kita selama ini
ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk peserta didik? Sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk kita punya cita nih untuk anak-anak kita? Sudah selaraskah dengan visi sekolah kita kira-kira? Sudah Bu Eza? Ya, karena kita melihat ya berkarakter seperti kata tadi berkarakter ini sebenarnya yang pokok pendidikan yang pertama itu adalah membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak. Kenapa? Karena dengan anak berkarakter ini akan memudahkan dia untuk memasuki dunia kerja apapun mereka menjadi masyarakat nantinya. Saat mereka menjadi siswa, kita masih bisa membimbingnya, tapi saat mereka turun ke masyarakat, kita tidak akan bisa lagi membimbingnya. Dan di sanalah fungsi karakter yang kita tanamkan. Yang kedua kompeten. Kompeten ini karena kita SMK, ya, SMK otomatis akan ditanyakan kompetennya di bidang apa. Berbudaya industri. Kenapa kita katakan berbudaya industri? Nah, ini yang apa ya? Yang pembelajaran abad 21 ini luar biasa sekali. Berbudaya industri ini akan membudaya itu berarti pembiasaan. Jadi jangan terkejut nanti karena tamatan SMK ini memang diproduksi kesehatan, literasi apapun memang membuka wawasan anak kita untuk maju ke depan. Sedikit literasi, sedikit yang kita tahu. Banyak literasinya itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti itu. Ini yang paling penting tadi, berlandaskan iman dan tak mengacu kepada perkataan Bu Jun tadi. Nah, gimana nih Bu Nice? Kira-kira ada yang mau kita tambah kira-kira di visi kita? Tidak sesuai ya. Gimana Pak Agus? Ini Pak Agus sebagai guru agama ini sangat apa ya? Bagaimana dan gimana pun kegiatan-kegiatan program kita guru-guru agama misalnya seperti wirid, ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam Oke, kita coba dulu 1. Hai. 3. Ya. 2. Oke, baik Bapak Ibu. Visi guru penggerak ini yang saya buat setelah 2 modul. Akhirnya sampailah saya ke tahap ini. Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kompeten, tangguh dan berwawasan global. Kenapa di sini saya mengatakan berakhlak mulia? Berakhlak mulia itu bermuara kepada karakter, moral tadi, sama kinerja, iman dan takwa itu di atas segalanya itu saya mengatakan berakhlak mulia itu sudah masuk kepada iman dan takwa. Kompeten karena saya berada model di SMK, anak saya harus kompeten di bidangnya. Selanjutnya tangguh ini adalah yang kinerja tadi. Kadang ini yang menyebabkan anak-anak kita tidak tangguh di lapangan mentalnya. Kalau kita SMK itu kepilihnya kita menghadirkan industri ke sekolah agar anak-anak kita ini tangguh di lapangan. Tangguh dalam arti kata siap mental ya Bu Mary ya, Bu Neri ya. Bermental karena dunia kerja itu dunia yang keras. Diteriakin oleh orang di luar nanti langsung kabur, besok hari langsung bungkus kain langsung sampai rumah. Nah ini yang kita takutkan. Datolo dong Bu. Nah, ini yang kita takutkan. Karena waktu saya PL di Bukit Tinggi dulu Bu hanya saya ceritakan karena faktor telepon. Karena saya melihat telepon itu memang sih baru pertama saya melihat teleponnya. Jadi euforia mengangkat itu luar biasa. Jadi terlupa menanyakan siapa yang menelepon. Nanti Endang tolong dijawab teleponnya. Iya Pak, siap. Saya berada kebetulan di ruangan itu ruangan cowok semua. Diangkat lupa menanyakan. Pak, tadi ada yang telepon. Siapa yang telepon Dan? Lupa. Besok tuh ditanya siapa yang telepon katanya. Astagfirullah. Rasanya aduh ingin melecil masuk ke dalam meja gitu kan, tapi kan tidak mungkin. Akhirnya dibela oleh satu orang. Saya ketemu bapak itu di Bukit Tinggi sering ketemu. Ya, mungkin dek baru mapak jadi nggak upo kan. Harus tahu lah itu kan kerajaan orang kantor tuh katanya kan. Saya memang betul apa yang dia sampaikan memang betul. Sehingga saya waktu itu enggak mungkin saya telepon itu pemimpin saya Pak Mawardi. Jangan mau nggak ya Pak maju kan. Akhirnya saya tahan sendiri. Saya pergi ke kamar mandi, jadi menangis saya di kamar mandi. Saya selesaikan menangis, baru saya keluar. Saya tuh, sebenarnya saya benar mohon maaf tadi ya Pak, saya lupa. Ya besok lain kali ya nak ya, diangkat ditanya siapa yang telepon. Padahal yang menelepon cuma ruang di depan. Karena PLN itu kan dia naik turun, nggak mungkin. Yang ditanyakan itu trafo untuk yang di Lintau. Sudah ready barangnya silakan diantar. Dijemput taruh di gudang.
Mungkin karena saya tidak sampai jadi nggak tahu. Nah, sekarang coba tanya, dia tahu yang bagian depan tuh bagian yang pengadaan alat. Datanglah saya ke sana. Sehingga itu menjadi pembelajaran penting buat saya. Itu yang namanya tangguh gitu. Jadi kita takut anak-anak kita yang dengan kecanggihan IT ini mereka lupa mengasah mentalnya. Ini yang kita takut. Terakhir wawasan global, ini yang literasi. Literasi ini luar biasa. Kalau anak-anak kita berliterasi, anak-anak kita selalu melihat kemajuan dari segi positifnya. Insya Allah anak-anak kita siap ya untuk berada di lapangan, siap untuk terjun menjadi warga masyarakat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini kenapa saya memilih ini sudah saya jelaskan tadi, memiliki daya saing yaitu terutama seperti yang kemarin ya kita LKS, kita harus banyak latihan. Kalau kita banyak latihan kita siap nih Bu Opi, kita insya Allah kita akan mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk lomba LKS mata lomba health racing ke tingkat nasional di bulan Agustus nanti Bu ya. Jadi luar biasa pencapaian anak-anak kita, memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu kita motong rambut ke salon selesai, kalau sekarang sudah ada lombanya ya Bu Aneri ya, ada lombanya hair dressing. Dan ini anak-anak kita ini memang kita magangkan dulu ya sebelum apa, jadi memang sesuai dengan zamannya. Itu yang kadang-kadang harus kita lihat dari posisi ataupun dari pandangan yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nah ini untuk mencapai visi dan misi ini, salah satu pendekatannya adalah inquiry apresiatif. Ini salah satu caranya. Banyak berbagai macam cara, Ibu, ini salah satu. Itu manajemen perubahan yang berfokus pada nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan positif dan memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi berinovasi. Misalnya seperti untuk wirid misalnya Gus, mungkin kita berikan inovasi yang baru, tapi pelaksanaannya kita tampilkan inovasi yang baru sehingga anak ini baru nih ya, kegiatan ini bagus ini. Nah, seperti daily worker dulu kan kita hanya wirid saja di hari Sabtu, sekarang kita mulai dari pagi ada ekskulnya. Jadi ada perubahan-perubahan yang inovatif sehingga membuat anak itu betah seharian di sekolah. Selanjutnya salah satu pendekatannya yaitu dengan memunculkan bagja. Apa itu bagja? Ini dia. Ini salah satu caranya. Kita harus menggali. Pertama kita akan membuat pertanyaan utama. Setelah itu kita ambil pelajaran, kita gali dari perubahan tersebut, dari nilai-nilai positif yang ada dalam organisasi tersebut. Kita jabarkan rencananya, tahap-tahapnya. Seperti apa tahap-tahapnya. Ini mungkin mengacu kepada itu mengenai yang kita kenal itu adalah kualitas pembelajaran kita yang agak sedikit turun. Kenapa? Mungkin seperti kata apa kemarin, mungkin kita harus ada pelatihan media pembelajaran, ada nanti kadang-kadang anak kita walaupun dia maju dari segi IT Bu Novi, tetapi mereka kurang mengikuti pembelajaran. Ibu ini gimana caranya nih Bu? Kuisis ini bagaimana Bu? Nggak ada ini Bu, nggak ada ini Bu. Sehingga kemarin kita membuat programnya itu kita pun harus mensosialisasikan kepada anak untuk metode-metode pembelajaran inovatif ini. Ibu udah pandai ya Wak Bu, itu Bu. Karena anak-anak kita ini kadang-kadang kemampuannya memang berbeda. Ada yang mungkin dari segi TKJ ini langsung nangkap, oh ini. Tapi kalau kita hadapkan ke anak yang berbeda, Ibu ini gimana ini Bu? Jadi karena itu yang menyebabkan kita tidak bisa menyamakan pemahaman anak-anak kita terhadap materi. Ini salah satu yang untuk pendekatan bagja ini perlu. Misalnya Bu Nice nih, dari segi pelajaran Bu Nice ada nilai-nilai positif yang sudah Bu Nice lakukan. Dan itu harus Bu Nice kembangkan terus. Kembangkan dengan rencana-rencana yang lebih inovatif dan terbaru sehingga nanti berkelanjutan. Nah inilah yang akan membawa perubahan kepada anak-anak kita di dalam kelas. Misalnya metode Bu Nice, misalnya seperti kunjungan belajar kemarin itu bagus. Bagaimana caranya? Karena peristiwa yang kemarin agak takut kita jangan sampai terputus itu. Bagaimana? Jadi kita ada konsepnya di kelas, ada aksi nyatanya di luar. Mungkin kalau tidak bisa keluar, kita coba di daerah kita. Karena di Sijunjung adalah salah satu daerah yang banyak sekali situs sejarahnya. Dan ini harus kita kembangkan. Nilai-nilai positif ini harus kita kembangkan dengan inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya adalah pendekatan bagja ini. Bu Nice buat, oh ini begini ya. Setelah itu bagaimana caranya? Di Sijunjung ini bagaimana caranya? Setelah itu kita gali apa saja yang ada. Setelah itu kita jabarkan rencananya. Baik anak-anak, karena kemarin kita sudah belajar tentang ini. Besok
kita akan coba berkunjung ke sana. Siapkan ini pertanyaannya, siapkan kelompoknya, nanti akan Ibu pandu. Setelah itu atur eksekusi. Dan Ibu Dici harus siap berkolaborasi dengan saya sebagai wakil kesiswaan ataupun Bapak Kepala Sekolah. Nah itu dia. Jadi Bu Eza pun kayak gitu. Jadi sekarang kalau SMK ini Bu memang harus apa? Kemarin saya berbicara dengan Bu Ezi karena saya bagian kesiswaan. Ezi bisa nggak Zi? Kira-kira Ezi kan di Boga itu belajar. Ezi dalam satu semester itu Ezi sudah menyelesaikan sekian KD. Bisa nggak KD itu kan sudah selesai? Ezi bawa dia ke lapangan dalam waktu 1 minggu. Jangan dipaksakan anak-anak yang mau saja. Misalnya mendaftar 5 orang. Kita berdayakan Dudi yang di kita ini. Nah, jadi dibawa anak dapat konsep 1 semester langsung magang. Gitu pun dengan Bu Neri nanti. Jadi anak itu libur tapi liburnya ada manfaatnya. Jadi SMK ini kita tidak bisa sama dengan SM libur, ya libur. Kalau kita libur, saatnya anak-anak kita belajar. Jangan sampai nanti libur tenggelam juga ilmunya. Wah, masuk lagi terus ajaran baru, ambil lagi, wah akhirnya lupa lagi. Ini salah satu strategi kemarin Ibu. Begitupun dengan OTKP Ibu. Misalnya mengarsip, nanti kita akan coba magang 3 hari di kantor wali itu. Siapa yang berminat? Minat langsung daftar. Nanti ini salah satunya. Dan ini akan kita coba nanti, dan kami juga sudah membicarakan di bagian pimpinan kemarin. Oh itu bagus itu. Sehingga nanti saat anak awak lomba ke Padang, kita tidak perlu lagi karena kita sudah menyiapkan anak ini. Ini pendekatan apa ya, nilai-nilai positif ini harus kita lakukan salah satunya dengan pendekatan bagja. Karena SMK ini luar biasa ya Bu Opi ya. Apa halangan, begitulah uniknya anak SMK 1 ini Bu Opi. Tapi saya memandang mereka itu kadang-kadang setelah mereka itu kita ketawa sendiri ya. Seolah-olah ya Allah, luar biasa anak-anak sekarang ya. Tentunya ini butuh sentuhan kita sebagai guru. Selanjutnya ini dia yang jabarkan rencana, memilih strategi dan penanaman karakter yang tepat, melakukan upaya dan strategi tersebut dengan sungguh-sungguh, senantiasa berkolaborasi. Ini saya kemarin juga ada memanggil orang tua untuk kenapa sih anak kita ini tidak pacaran, apa alasannya. Kadang-kadang mungkin anak ternyata ada oh pagi itu mantagale ya malu Bu. Nah, kalau seperti itu anak berbicara, saya tidak bisa berbicara. Akhirnya kita oke, baik. Kira-kira bisa enggak lebih pagi mengantarnya? Kalau kamu bisa bangun lebih pagi, kamu akan bisa cepat sampai ke sekolah. Sampaikan ke orang tua. Atau copi yang jago nek, kece amanyo kan. Memang butuh pendekatan kepada anak-anak kita ini karena mereka komplit masalah keluarganya itu luar biasa dan tentunya ini perlu arahan dari kita. Selanjutnya lebih memahami karakter peserta didik karena berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang ini menjadi yang kata Bu Lina tadi yang bermasalah ya itu saja. Memang itu orangnya, itu saja. Tidak akan bertukar. Ya gitu ya Bu Nova ya. Di kelas palingan yang bermasalah itu saja ya Bu Jun ya. Nah, mungkinlah mereka kurang perhatian di rumah atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin tidak tersentuh oleh kita. Karena juga ada diam-diam tapi dia sebenarnya bermasalah. Iya. Tapi dia diam aja. Diam aja. Nggak muncul dia. Iya, betul. Ini yang kadang-kadang apa ya? Membuat kita dilema juga sebagai guru Ibu Jun ya. Dan terakhir atur eksekusi. Ini dia Bapak Ibu. Ini mengacu ke kita lagi, aksi nyata kita untuk penanaman karakter siswa. Mungkin kalau penanganan misalnya dari segi kita di kelas misalnya, mungkin kalau saya sebagian kesiswaan, saya harus lebih konsisten memproses siswa yang bermasalah. Saya harus lebih konsisten lagi untuk memperhatikan anak-anak saya yang tidak tersentuh oleh saya sendiri. Mungkin ibu-ibu di kelas pun seperti itu, karena 36 orang siswanya mungkin ada yang tidak tersentuh oleh kita dan mungkin dia tidak mau menceritakan masalahnya ke kita. Nah, inilah proses pembinaan karakter, inilah yang memang karena untuk membentuk anak dalam waktu 3 tahun itu sangat susah pembiasaannya. Tapi kalau kontinu kita lakukan, konsisten kita membimbing anak-anak ini, insya Allah sedikit akan mengarah walaupun tidak akan banyak. Kalaupun banyak, alhamdulillah. Nah, tapi inilah perlu konsisten kita di dalam melakukan dalam pembinaan karakter siswa. Kalau di bagian kesiswaan kita mengadakan kegiatan-kegiatan, salah satunya waktu itu ekstrakurikuler. Kebanyakan anak-anak yang siap mental itu memang anak-anak yang tergabung dalam ekstrakurikuler, siap mental dia untuk itu. Dan tentunya ini akan menjadi PR ya untuk kita bersama Bapak Ibu, karena di semester depan ada beberapa ekskul yang memang di yang lainnya dari siswa Pak. Bu, kami ingin ada ekskul ini Bu.
bisa ada Bu kira-kira ini memang anak itu yang meminta gitu. Jadi kita sebagai sekolah harus meninjau dan memfasilitasi hal tersebut agar energi-energi positif mereka itu memang tersalurkan ke dalam ekstrakurikuler ini. Sekurangnya mengurangi mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak akan menjebak mereka. Karena kita tahu ya, Kecamatan Koto Tujuh ini memang darurat narkoba, memang darurat. Ini kita takut ya. Selanjutnya, oke baik Bapak Ibu, ini sebuah anonim saya dapatkan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadi ini poin besar untuk kita, mendidik pikiran tanpa mendidik hati. Dalam arti kata hanya ilmunya saja kita kedepankan, tapi tidak mengedepankan pendidikan karakter, itu bukan pendidikan sama sekali. Karena sejatinya pendidikan itu adalah melahirkan karakter-karakter yang akan siap dipakai di masyarakat ataupun di dunia kerja. Baik Bapak Ibu, terima kasih. 1, Hai. 3, Iya. 2, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. 1, Hai. 3, Iya. 2, yuhu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, ini dia contohnya saya membuat prakasa perubahan. Di sini saya menekankan penanaman nilai karakter kepada siswa dengan proses pembiasaan dan keteladanan. Kalau kita ingin menanamkan nilai karakter kepada siswa, mereka akan melihat keteladanan. Keteladanannya itu siapa? Kita sebagai guru. Contohnya saja saat kita sholat berjamaah, jangan meminta anak sholat kalau kita tidak ke atas. Mungkin saat saya berada di posisi guru seperti itu dulu, tapi saat saya berada kita begini. Jadi melihat kita rame, dia rame juga di belakang. Jadi ini yang namanya pembiasaan. Ini dia contohnya apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan penanaman karakter kepada peserta didik. Di sini saya di bagian tindakan, saya mengajak diskusi. Saya sering diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai Pak, caranya anak kita nih Pak. Ini yang kadang-kadang ya Bapak Kepala Sekolah menyampaikan anak-anak kita ini berbeda ya. Mereka beragam, unik. Jangan samakan. Kadang-kadang anak-anak kita ini mengambil kesimpulan untuk dirinya. Jangan sampai itu dilakukan. Kita harus terus mengarahkan, terus mengayomi. Ada langkah-langkahnya. Ini mencari informasi kegiatan itu sebenarnya pendataan ekstrakurikuler itu sudah kita lakukan, dan ada juga anak yang belum tergabung di ekstrakurikuler kemarin itu sudah kita panggil. Ternyata mereka mungkin alasannya jauh, ini segala macam. Selanjutnya ini ambil pelajaran, ini yang bagian ambil pelajaran. Ini abang model, mungkin bisa Ibu adaptasi nanti untuk guru mapel pun bisa ya, apa yang bisa Ibu baca tadi untuk meningkatkan karakteristik peserta didik. Dan nanti dibantu Pak, jatuh ya Pak, melakukan pendampingan kontinu dan juga memperhatikan kondisi mental. Ini mungkin dari Ibu Lira nanti ya, di BK. Memang anak-anak kita ini memang, bahkan ada kemarin anak kita yang luar biasa, pendampingan itu luar biasa sekali ya, karena mereka permasalahan keluarganya itu luar biasa. Anak-anak kita ini luar biasa, bahkan mungkin ada yang tidak sesuai dengan umurnya sudah mendapatkan masalah tersebut. Jadi ini memang perlu sentuhan kita sebagai seorang guru agar penanaman nilai karakter ini bisa kita tanamkan. Selanjutnya ini yang bagian gali mimpi. Ini dia seperti saya kemudian tadi, apa kebiasaan positif yang akan saya lakukan jika upaya peningkatan karakter dapat terwujud. Ini harus kita siapkan apa yang akan kita lakukan, membuat daftar kegiatan aktivitas positif yang dapat meningkatkan karakter siswa. Mungkin kemarin saya lebih harus siap dan selalu menjadi guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini bukan hanya moto guru penggerak, tapi moto guru. Kita harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, tepuk tangan buat kita. Terima kasih. Demikian presentasi saya hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, tapi hari ini luar biasa Bapak Ibu bertukar pikiran dengan ada ibunda senior kita, ada penetralisir kita yang luar biasa, ada Pak Agus, terus ada adik-adik saya dan rekan saya sejawat saya Bu Dery. Mudah-mudahan nanti akan menjadi patokan ya Bu Dery ya, harus lebih oke daripada saya nanti Bu. Walaupun saya belum bisa mengatakan diri saya oke, tapi harus lebih baik dan saya siap untuk berkolaborasi dengan Ibu Dery. Siap.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tersenyum dan selalu bahagia Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada Bu Endang. Kita kasih tepuk salut dulu Bapak Ibu. Tepuk salut. 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 Baik, Bapak Ibu, sudah berjalan kurang lebih 1 jam kita berdiskusi terkait visi atau cita-cita murid di masa yang akan datang. Kita sudah mengikuti alurnya tadi, mengisi kalimat umpah, kemudian membuat inisiatif prakarsa perubahan tadi sudah selesai kita laksanakan. Kesimpulannya terkait visi sekolah sudah bagus dan tidak ada tambahan lagi terkait visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat membuka wawasan kita bagaimana dalam menciptakan sebuah visi sekolah perlu ada tahapan-tahapannya. Dan tadi kita sudah disampaikan oleh Bu Endang memandu dari bagaimana tahapan menggunakan tahapan kerja tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia hadir untuk mendukung Ibu Endang sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Endang dapat menjadi guru yang seperti tadi bergerak dan menggerakkan kita semua. Saya sebagai pengajar praktek tadi belum saya kenalan ya. Sudah. Mungkin Bu Lira belum kenal sama saya. Tadi udah ditanya sama Mbak Eni. Jadi saya ulang lagi di akhir. Perkenalkan, saya Alia Epika. Saya mengajar di SMP Negeri 29 Sijunjung yang berada di Batu Palang. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, tinggal di Augedi. Itu tadi juga sudah ditanyakan, tapi saya ulang lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Fis, kita foto dari depan dulu Fis. Siap Bu.